Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berdiskusi dengan tokoh guru dari SD Muhammadiyah Slawi, Jawa Tengah. Apa perasaan Bapak saat berkunjung ke SD Muhammadiyah 7 Bandung? Wow, senang. Terutama saya melihat anak-anak itu luar biasa ya, hebat. Mereka menjaga adab. Itu kesan pertama saya. Cikin. Kalau saya pertama kali kesini rasanya luar biasa. Guru-gurunya luar biasa, apalagi anak-anaknya luar biasa sekali. Bapak sudah berapa lama bekerja di Muhammadiyah Slawi? Kalau di SD Muhammadiyah Slawi, Pak Jikin itu 10 tahun. Waktu yang mungkin nggak pendek ya. Kalau saya Pak Jamal itu masuk SD Muhammadiyah 1 2012. Sekarang 2025. Berarti berapa tahun saya? Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Iya, 13 tahun. Nah, saya di SD Muhammadiyah itu mengajar bahasa Arab, Al-Islam, dan ke-Muhammadiyah. Sama seperti Pak Jikin. Tapi Pak Jikin juga berperan sebagai wali kelas pada kelas 4. Apa tanggapan Bapak tentang SD Muhammadiyah 7 Bandung? Keren. Dari aspek bangunan luar biasa ya. Terus kemudian punya lapangannya. Penting kan? Kalian senang kan kalau ada ruang terbuka untuk bergerak? Oke. Banyak pohonnya kan? Iya. Lebih teduh kan? Iya. Ketimbang misalkan lapangan luas tapi nggak ada pohon kan tentu panas. Nah, itu dia. Bangunannya oke, lapangannya juga luas, terus kemudian gurunya keren, anak-anaknya hebat. Kalau tanggapan dari Pak Jikin gini, Pak Jikin, Pak Jamal kemarin datang ke sini nggak kenal satu-satu pun guru di sini. Tapi setelah kita ke sini, kita kok dianggap keluarga. Jadi tingkat kekeluargaan di sini sangat bagus dan kami sangat bahagia. Rasa-rasanya 1 minggu kurang kalau di sini. Apa bedanya Ismu Baristik di sini dan di Slawi? Oke, sepanjang yang Pak Jamal lihat terhitung sejak hari Selasa hingga hari ini itu Ismu Baristik. Di sini ada 3 huruf terakhir ya, TIK, Ismu Baristik. Itu yang pertama. Sementara di SD Muhammadiyah Slawi masih berbunyi Ismu Baris. Yang kedua, pembelajaran Ismu Baristik di sini kan ditekankan pada praktik pengamalan dari mata pelajaran kan? Kalian mengamalkan adab terhadap orang tua, kalian mengamalkan adab di masjid, kalian mengamalkan adab di kelas atau kepada guru, lalu kemudian kalian juga melaksanakan ibadah. Nah, ini yang kemudian penting kami tiru, bahwa yang namanya Ismu Baristik itu lebih ditekankan pada praktik dalam keseharian. Ya Pak ya? Iya. Dan yang pasti Ismu Baristik di sini diajarkan dengan cara yang begitu menyenangkan ya Pak Jamal. Iya. Sehingga anak-anak kayaknya nggak bosen ya sama guru-guru Ismu Baristik, apalagi guru-guru di sini baik-baik, semangat-semangat, dan kadang-kadang lucu juga ya. Apa yang Bapak sukai di SD Muhammadiyah 7 Bandung ini? Senyum kalian. Serius. Ketika kalian tersenyum lalu salim, itu saya merasa nyaman. Ya karena berarti kalian telah melaksanakan sunnah Rasul. Lalu kemudian kalian menyapa kami dengan salam. Kan ada ya perintahnya di dalam hadis ya, afsyus salam. Di situ kan berarti ada praktek bahwa kalian menghormati orang tua. Kalian menyapa karena itu memberi salam dan karena itu adalah sunnah
Rasul. Ya Pak Jikin ya. Iya. Jadi yang kami rasakan, kalian itu bahagia semuanya. Artinya kalau kalian bahagia berarti sekolah di sini menyenangkan. Kalau sekolah sudah menyenangkan, artinya ini adalah lingkungan yang terbaik untuk belajar. Hal apa yang Bapak suka dalam mengajar? Kalau saya mengajar, yang saya suka pertama itu partisipasi siswa. Ketika saya berada di kelas, saya akan mencoba untuk mengajak itu anak-anak di kelas untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Contoh, misalkan saya ketika mengajarkan bahasa Arab tentang anggota badan. Nah, ketika saya menyebutkan kata mahada yadun, serempak anak-anak menjawab, itu luar biasa. Lalu kemudian nanti saya akan bertanya, yang perempuan, saya menunjuk tangan, mahada, semuanya perempuan menyebut yadun. Nah, itu saya suka. Giliran sebelah kiri, ini untuk anak laki-laki, mahada yadun. Nah, partisipasi itu penting. Artinya bahwa kita, baik si guru maupun murid atau siswa, sama-sama belajar. Ya Pak, ya. Ya. Ya begitu yang kami rasakan kenapa kami suka mengajar. Sebenarnya selain kami mengajar juga yang paling penting dan yang kami rasakan adalah kami juga belajar. Ya belajar dari senyum kalian, belajar dari tingkah laku kalian yang mungkin Pak Guru nggak bisa seindah senyuman kalian kan. Kenapa Bapak memilih sekolah ini untuk bertamu? Ya, yang pertama SD Muhammadiyah 7 ya, alias Mutu ya. Di Bandung itu memiliki prestasi yang luar biasa, bahkan sampai ke tingkat internasional. Artinya sekolah kalian lebih unggul, lebih hebat. Nah, itulah yang mendorong kami untuk datang berkunjung kemari. Kalau orang Jawa bilang ngelmu, ngerti kan ngelmu ya? Ngelmu. Artinya kita mencoba mengamati, mencari ilmu yang ada di SD Muhammadiyah 7 ini, lalu kita coba amati, kita pelajari. Ya kita berharap nanti ada yang bisa kita tiru dan kita praktekkan di sekolah SD Muhammadiyah Slawi. Apakah Bapak sudah mengelilingi SD Muhammadiyah 7 Bandung? Kami datang hari pertama itu hari Selasa sore, dan hari Rabu adalah hari pertama kami. Alhamdulillah kami beberapa sudut kami sudah kelilingi dan semuanya memberikan inspirasi yang luar biasa. Artinya di setiap sudut, di setiap tempat ada pelajaran yang begitu besar, dan pelajaran ini mungkin adalah sesuatu yang berharga bagi kami. Terutama kami sangat nyaman di sekolah ini, nyaman dengan kawan-kawan guru yang ada di sini, dan sangat nyaman sekali dengan kalian. Tadi Pak Guru sempat berkunjung ke kantin, sarapan di situ. Keren ya, kantinnya bersih. Di sisi sebelah mana itu ada tempat cuci tangan kan, lalu kemudian sisi sebelah sini juga ada diatur tempat sampah ya. Tempat sampahnya juga berwarna kan, organik, non organik. Satu lagi B3 singkatnya apa? Berbahaya, beracun, dan berbau. Bagus itu artinya bahwa sebisa mungkin kantin jaga kebersihan. Pak Guru juga sudah berkunjung ke masjid, ke aula, dan ke toilet, bersih, terawat, keren. Terus kemudian kemarin saya ikut sholat duhur bersama kakak SMP ya, betul SMP. Terus kemudian saya sempat masuk ke kelas-kelas. Di hari Selasa saya malah ngajar di kelas 3, Rabu di kelas 2. Nah, kesan saya rapi, tertib, dan bersih. Level atau kelas berapakah yang menurut Bapak paling berkesan?
Oke, ini kan saya sendiri ya masuk ke kelas 3, 2. Tadi kelas 1 ikut bersama di murojaah sama praktek sholat duha. 3-tiganya keren dan saya terkesan. Nah, sementara kelas yang kalian kelas berapa? 5. Kan Pak Jamal belum berkesempatan masuk ke kelas kalian. Ya so far ketika Pak Jamal melihat kalian itu insya Allah kesannya juga akan sama sih, terkesan keren ya. Ya ini tadi kalian juga ramah, tersenyum, lalu kemudian kalian juga tanpa canggung untuk kita berdiskusi, ini juga keren banget. Apakah di sana ada organisasi seperti jurnalis atau IPM? Kalau jurnalistik, ya anak-anak juga belajar seperti kalian, mencari berita, mengolah berita, bikin majalah dan sebagainya. Nah gitu. Kalau IPM, kami anak-anak di sana juga diberikan pemahaman tentang IPM. Tapi mungkin bedanya di sini mungkin IPM-nya sudah berkembang ya. Kalau di sana baru dibentuk. IPM-nya baru dibentuk. Menurut Bapak, apa yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran ini? Untuk sekolah atau untuk kalian? Untuk kita. Untuk kalian ya. Yang pertama satu, pasang telinga lebar-lebar. Lalu kemudian pasang mata lebar-lebar. Lalu siapkan tangan kalian untuk menulis. Itu penting. Karena kan ketika kita telinga mendengar, kira-kira langsung direkam di mana? Ya kan? Lalu kemudian ketika kalian melihat tulisan, juga direkam di otak. Katakanlah kalian menulis kalimat berbahasa Arab. Hada kitabun. Ucapan itu kalian terdengar lebih dahulu. Lalu ketika guru menulis, maka akan muncul huruf H, huruf Zal, huruf Alif, huruf Kaf, Ta, Alif, dan Ba. Kita mengenali itu sebagai huruf karena melihat. Lalu kemudian kalian merekam tulisan yang kalian dengar itu melalui cara tulis. Itu penting itu. Itu namanya 3 alat bantu belajar. Alat bantu yang pertama, alat bantu yang kedua, alat bantu yang ketiga, tulis. Siap? Oke, begitu seharusnya. Ya, bagikan dia. Ya. Berapa banyak sekolah yang telah Bapak kunjungi? Mungkin ada beberapa sekolah ya yang Pak Jikin pernah kunjungi, tapi inilah yang paling keren kayak gitu. Pelajaran apa saja yang Bapak ajarkan di SD Muhammadiyah 1 Slawi? Yang pertama bahasa Arab, yang kedua Al-Islam, yang ketiga kemuhammadiyahan. Nah, kami para guru di samping memberikan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran Ismu Baris atau pelajaran tematik, Pak Jikin ini pendekar tapak suci. Ya, coba nanti kalian tanya tuh, gimana tapak suci diajarkan di SD Muhammadiyah. Apakah Bapak sebelumnya pernah ke Bandung atau mengunjungi? Kalau ke Bandung, terutama ke SD Muhammadiyah Antapan ini yang ketiga. Udah yang ketiga, dulu pas ada lomba nasional, kami kesini. Tapi pas itu karena fokusnya lomba, mungkin belum ketemu kalian. Terus kemarin sebelum Ramadan, kami kesini lagi sama anak-anak nih. Yang kalian juga jadi jurnalistik, kami disambut dengan tarian, terus disambut dengan angklung. Wah, luar biasa sekali. Dan ini mungkin kunjungan yang ketiga, insya Allah sampai hari Sabtu. Dan ternyata ceritanya nggak pernah habis.
Bagaimana cara Bapak mengajar di sana? Ya, yang pertama satu, ketika kita masuk mengucapkan salam ya. Lalu kemudian bertegur sapa kan dengan siswa. Lalu kemudian kita bertanya kembali pelajaran yang sebelumnya sudah diperjajarkan. Barulah kemudian kita bersama-sama untuk mempelajari materi yang baru. Nah, di situ nanti biasanya tadi seperti yang Pak Jamal katakan, saya senang para siswa itu berpartisipasi. Jadi sebisa mungkin saya menghampiri dari satu meja ke meja yang lain, menghampiri. Karena kalau sudah dihampiri kan kalian juga akan relatif lebih merasa ingin berpartisipasi kan. Dari Bapak kasih pertanyaan. Seru nih. Latihan public speaking kita. Iya. Udah nyala. Kok aku? Apa yang kau bayangkan tentang hari esok? Ingin jadi apa kamu? Apa? Pengen jadi apa? Cita-cita. Iya. Pengen jadi dokter. Dokter. Oke, dokter spesialis atau dokter umum? Dokter gigi. Alhamdulillah. Kamu? Dokter apa dong? Spesifik? Dokter bedah. Oh, Aku pengen jadi dokter juga, tapi aku pengen jadi dokter spesialis anak. spesialis anak. Oke, berarti nanti kalian bisa saling berbagi ya. Anak saya sakit. Nanti dirawat dia. Ali, giginya berlubang. Nah, nanti berobat sama saya. Kamu? Kalau aku pengen jadi psikolog. Psikolog. Oke, psikolog dan dokter saling menguatkan. Kamu? Aktor. Ya. Aktor apa? Aktor film. Aktor film. Para perempuan berarti Aktris. Oke, that's great. Kamu? Atlet. Atlet apa? Atlet. Pemain bola. Main bola? Futsal atau pemain bola perempuan? Pemain bola perempuan. Alhamdulillah. Kamu? Kalau aku tuh pengen jadi psikolog juga. Psikolog juga. Sama pengen jadi pemain bola. Oh, pemain bola juga? Nah, pertanyaan saya nih, kalian jawab satu persatu. Apa yang kalian lakukan sekarang untuk meraih cita-cita kalian? Belajar. Oke, satu. Dua, tiga. Belajar lebih giat. Lebih giat. Berdoa, oke. Apa yang kamu lakukan? Latihan, betul. Ya? Cari informasi. Menggali informasi data tentang yang kamu ingin ciptakan itu. Nah, kalau kamu latihan lebih seringnya apa? Berlari, apa menendang atau melompat? Semuanya sih. Semua. Karena kan sepak bola inti geraknya apa? Menendang. Inti geraknya ada 3 loh. Berlari, menendang, mengumpan. Nah, itu yang harus kamu latih. Oke, prinsipnya. Dan yang penting ya, tadi yang ada di antara kalian yang mengatakan tadi berdoa. Ketika kita sudah berikhtiar, maka kita tidak pernah melupakan doa. Karena kalau kita misalkan belajar sungguh-sungguh, lalu kemudian kita abai dengan kesehatan, lalu kemudian kita nggak berdoa, kan kita cenderung tertekan kan? Iya nggak? Merasa stres kan? Nah, doa itu bisa menyebabkan kalian merasa lebih tenang, sehingga kalian merasa lebih nyaman untuk meraih cita-cita. Nih, Pak Jikin mau tanya. Kenapa sih kalian imut-imut? Coba, Mas Ali. Nggak tahu. Amit-amit. Ganti ya pertanyaannya ya. Kira-kira kenapa kalian suka ekskul jurnalistik? Kalau aku pribadi sih gara-gara emang suka membaca sama suka ngomong. Oke. Lanjut. Kalau aku karena suka public speaking. Cari ilmu yang lain. Oke. Kalau aku juga suka lomba yang ngomong, terus ya udah ke bawah, terus suka energi sih. Aku karena pengen nambah lebih banyak teman dan yang public speaking
jurnalistik biar bisa public speaking. Kalau aku itu karena kan ini tuh banyak berinteraksi dengan orang lain ya, jadi aku suka gitu. Oke, bener itu. Yang pertama berinteraksi. Dan yang paling penting ini, kalian punya nyali. Jurnalistik itu kata kuncinya ada bertanya. Satu pertanyaan A nanti akan membuatmu menimbulkan bertanya untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Otomatis itu. Jadi jangan takut. Nih, Pak Jikin sama Pak Jamal kan kesini belajar tentang ismu baristik. Kata-kata hari ini dong buat guru-guru ismu baristik kalian. Ali. Siapin masing-masing kata, siap. Sabar. Ya diendapkan dulu. Patut nih, patut. Kata-kata hari ini buat guru ismu balistik kalian. Ya misal, guru ismu balistikku ganteng, menyebalkan, menyenangkan. Bebas. Aku makasih udah ngajarin kita dari nol sampai sekarang. Walaupun kadang kita bikin marah, tapi besoknya dibalas dengan senyuman. Oke. Aduh, aku nggak bisa bikin gini. Makasih udah ngajarin Almira dari bener-bener belum paham sampai udah bener ngerti. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih banyak karena kalian adalah yang berjasa bagi hidup aku. Oke. Terima kasih banyak ya Bapak karena sering bikin marah kitanya. Terus Bapaknya besoknya lagi senyum ke kita. Semoga Bapak lebih sabar sama kami. Siapa itu? Ini harus dulu. Makasih udah ngajarin aku dari aku gak ngerti sampai ngerti banget, udah sabar. Kalau misalnya teman-teman aku pada iseng atau gimana, maafin. Terus makasih pokoknya udah sabar. Makasih karena udah sabar mengajari kita dan mengajari kita banyak ilmu agar kita bisa menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah berkunjung ke SD Muhammadiyah 7. Jangan lupain kamu ya karena kita bakal selalu di hati. Pasti. Pendidikan nasional. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi